Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Silvi Andriani dari Prodi Kimia, Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan memaparkan mengenai asal-usul kehidupan, yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Biogenesis berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, dan genesis yang artinya pembentukan. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini yaitu yang pertama ada Francesco Redi pada tahun 1626 sampai 1697. Yang kedua ada Lazzaro Spallanzani pada tahun 1727 sampai dengan 1799. Yang ketiga ada Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai dengan 1895. Supaya lebih jelas, kita bahas saja ya pengamatan dari masing-masing ilmuwan ini. Percobaan Francesco Redi 1626 sampai dengan 1697. Percobaan pertama. Stoples pertama diisi dengan daging dan dibiarkan terbuka. Terlihat pada gambar tersebut beberapa larva hinggap di dalamnya. Pada percobaan kedua, stoples diisi daging dan ditutup rapat. Setelah beberapa hari, daging membusuk dan tidak ada belatung. Percobaan ketiga, stoples diisi daging dan ditutupi dengan kain kasa. Stoples 3, daging membusuk dan tidak ada belatung, tetapi timbul belatung di atas kain kasa. Hasil percobaan Francesco Redi adalah belatung tersebut berasal dari telur lalat. Hal ini dibuktikan bahwa stoples 2 dan 3 pada daging tidak mengandung belatung karena telur lalat tidak sampai ke permukaan daging. Percobaan Lazzaro Spallanzani pada tahun 1727 sampai dengan 1799. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Pada percobaan pertama, tabung pertama dipanaskan sampai mendidih dan ditutup rapat. Tidak ada mikroorganisme di dalamnya. Pada percobaan kedua, tabung kedua dipanaskan sampai mendidih, kemudian dibiarkan terbuka. Terdapat mikroorganisme. Hasil percobaan Lazzaro Spallanzani adalah apabila kaldu dididihkan dan kemudian ditutup rapat, tidak akan terjadi pembusukan sehingga tidak akan dijumpai makhluk hidup. Ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Percobaan Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai dengan 1895. Pada percobaan pertama, kaldu dididihkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tersebut dibiarkan. Ternyata kaldu tetap bening dan tidak timbul mikroorganisme. Pada percobaan kedua, kaldu dididihkan. Kemudian, apabila tabung leher angsa dipatahkan, kaldu tersebut ditumbuhi banyak mikroorganisme. Adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk, tetapi mikroorganisme yang berukuran lebih besar dari partikel udara akan terhambat masuk. Hasil percobaan dari Louis Pasteur adalah mikroorganisme di udara tidak sampai dalam kaldu akibat tertahan oleh penutup yang berbentuk leher angsa. Maka dapat disimpulkan bahwa semua kehidupan yang ada berasal dari kehidupan sebelumnya yang kemudian terkenal dengan slogan Omne vivum ex vivo. Dari teori tersebut disimpulkan bahwa teori biogenesis muncul dari serangkaian percobaan yang dihasilkan dari Francesco Redi dengan daging di dalam tabung, Lazzaro Spallanzani dengan percobaan air kaldu, dan Louis Pasteur dengan percobaan kaldu dalam labu leher angsa. Berdasarkan hasil percobaan, para ilmuwan menyimpulkan bahwa
Setiap makhluk hidup berasal dari telur atau omne vivum ex ovo. Setiap telur berasal dari makhluk hidup atau omne ovum ex vivo. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya atau omne vivum ex vivo. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching.